Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nino Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas soal-soal tentang P3K kebidanan, yaitu adalah kompetensi teknis. Yaitu pembahasan soalnya adalah tentang asuhan kebidanan kehamilan fisiologis bagian keempat. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya membahas soalnya. Soal yang pertama. Nyonya R berusia 23 tahun, G1P0A0 mengatakan hamil 4 bulan. Datang ke PMB ingin memeriksakan kehamilannya, TTP dalam batas normal, dan pemeriksaan serviks teraba lunak. Perubahan yang terjadi sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Tanda Hegar, B. Tanda Gudel, C. Tanda Pischke, D. Tanda Chadwick, E. Tanda Spider, angioma. Nah, teman-teman, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Jawabannya tanda Gudel. Tanda Gudel ini adalah perubahan pada serviks yang melunak pada kondisi wanita tidak hamil. Serviks seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita yang hamil, serviks melunak seperti bibir. Jadi jawabannya adalah B ya, teman-teman, tanda Gudel. Oke, next. Soal selanjutnya. Seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, pemberian penata laksanaan pendidikan kesehatan, pemberian imunisasi, dan roborantia. Apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? Yang A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tersier, dan E. Primer. Nah, teman-teman, jawabannya adalah yang E ya, teman-teman, primer. Jadi, primer ini merupakan asuhan kebidanan yang memberikan kepada kalian dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Tugas pelayanan mandiri, misalnya seperti menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan, kemudian memberikan pelayanan dasar pada anak remaja dan wanita pranikah dengan melibatkan klien, kemudian memberikan asuhan kebidanan pada klien selama kehamilan normal, dan yang D. memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien atau keluarga, yang kemudian memberikan asuhan kebidanan pada bayi yang baru lahir dan memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien atau keluarga. Jadi jawaban yang nomor 2 ini adalah yang E ya, teman-teman, primer. Next, soal selanjutnya, soal nomor 3. Seorang bidan memberikan saran kepada ibu hamil, suami, dan keluarga untuk memastikan persiapan persalinan bersih dan aman, persiapan transportasi dan biaya. Apakah standar asuhan kehamilan yang telah ditetapkan oleh bidan tersebut? A. Palpasi abdominal, B. Identifikasi ibu hamil, C. Persiapan persalinan, D. Pemeriksaan antenatal, dan yang E. Mengelola dini hipertensi. Jadi jawabannya apa, teman-teman, yang soal nomor 3? Oke, teman-teman, jawaban soal nomor 3 adalah yang C ya, teman-teman, persiapan persalinan. Kenapa jadi jawabannya persiapan persalinan? Karena bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, serta keluarga pada trimester ketiga untuk memastikan bahwa persiapan persalinan itu aman dan bersih, serta memberikan persiapan transportasi dan biaya. Nanti kalau misalnya ada rujukan, bila tiba-tiba terjadi kegawat daruratan, maka sudah siap ya, teman-teman, semuanya. Jadi jawabannya adalah yang C, persiapan persalinan. Oke, next, soal nomor 4. Plek hitam pada ibu hamil disebut A. Chloasma gravidarum, B. Striae albicans, C. Striae gravidarum, D. Linea alba, E. Striae alba.
Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 4 apa teman-teman? Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, Chloasma grapidarum. Chloasma grapidarum adalah bercak kecoklatan yang muncul di kulit ibu hamil. Biasanya pada dahi, hidung, bibir atas, dan pipi. Kondisi ini tidak berbahaya dan dialami oleh sekitar 50-70% ibu hamil. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Next, soal selanjutnya. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk berpuasa karena dapat terjadi A. Berat badan turun, B. Anemia, C. Hipoglikemia, D. Hipotensi, E. Berat badan naik. Jadi apa teman-teman soalnya? Nah, ibu hamil tidak dianjurkan untuk berpuasa karena bisa terjadi yang C ya teman-teman, hipoglikemi. Karena hipoglikemi itu ketika kadar gula darah seseorang lebih rendah daripada yang seharusnya, termasuk pada ibu hamil, kadar gula darah yang rendah juga bisa mengganggu kehamilannya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C, hipoglikemi. Oke, next soal selanjutnya. Soal yang keenam atau soal yang terakhir. Seseorang perempuan datang periksa menanyakan, bagaimana posisi tidur yang nyaman untuk ibu hamil? Bagaimanakah jawaban Anda? A. Posisi miring ke kanan, B. Posisi miring ke kiri, C. Posisi kepala lebih tinggi, D. Posisi kaki lebih tinggi, dan yang E. Posisi kaki lebih rendah daripada kepala. Nah, jawabannya apa teman-teman? Oke. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B, posisi miring ke kiri. Kenapa ibu hamil diwajibkan untuk posisi miring ke kiri? Karena biasanya posisi tidur berbaring miring kiri akan mempermudah aliran darah di tubuh ibu, sehingga ibu terhindar dari resiko kram dan kesemutan yang membuat tidur tidak nyaman. Serta aliran darah yang lebih lancar juga membuat nutrisi ke plasenta dan janin terdistribusi dengan baik, sehingga pertumbuhan janin lebih optimal. Nah, segitu dulu ya teman-teman soal yang aku sajikan. Nanti aku akan bikin video selanjutnya lagi yang soal-soalnya lebih terbaru dan lebih update lagi. Maaf ya teman-teman kalau misalkan kata-kata aku banyak yang agak belepotan. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Oke teman-teman, mudahan tahun ini kita lulus P3K semua ya. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.